067. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dayu Winantri untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Al-Quran. Pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan fase dalam pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran. Jawabannya, pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran dapat ditelusuri dari dua fase, yaitu fase yang pertama, fase sebelum kodifikasi, dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Fase yang kedua, fase kodifikasi. Fase pengkodifikasian semakin berkembang ketika kejayaan Islam berada di bawah pemerintahan Bani Umayyah dan pemerintahan Bani Abbasiyah. Pertanyaan yang kedua, kenapa disebut Al-Quran? Jawabannya, sebab Al-Quran adalah kalam Allah yang sempurna yang memuat semua kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran menjelaskan segala kejadian, menjelaskan tentang penciptaan manusia, masa lampau, menjelaskan masa yang akan datang hingga alam akhirat. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Jawabannya, lafaz qudsi dinisbahkan sebagai kata qud. Nisbah ini mengesankan rasa hormat karena materi kata itu menunjukkan kebersihan dan kesucian dalam arti bahasa. Maka kata takdis berarti menyucikan Allah. Takdis sama dengan tathir. Ini sama dengan tatahara, suci, bersih. Allah berfirman dengan kata-kata malaikatnya, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan diri kami karena engkau. Al-Baqarah ayat 30. Yakni membersihkan diri untukmu. Secara istilah, hadis qudsi ialah hadis yang oleh Nabi SAW disadarkan kepada Allah. Maksudnya Nabi meriwayatkan bahwa itu adalah kalam Allah. Maka Rasul menjadi perawi kalam Allah ini dari lafal Nabi sendiri. Pertanyaan yang keempat, jelaskan penyampaian wahyu dari Allah ke Jibril. Jawabannya, penyampaian wahyu dari Allah yang berupa Quran kepada Jibril dengan beberapa pendapat, bahwa Jibril menerimanya secara pendengaran dari Allah dengan lafalnya yang khusus. Yang kedua, bahwa Jibril menghafalnya dari Lauhul Mahfuz. Ketiga, bahwa maknanya disampaikan ke Jibril sedangkan lafalnya adalah lafal Jibril atau lafal Muhammad SAW. Pertanyaan yang kelima, sebutkan dan jelaskan fungsi asbab an-nuzul dalam memahami Al-Quran. Jawabannya, yang pertama, mengetahui hikmah penetapan hukum, bahwa pengetahuan tersebut menegakkan kebaikan umat, menghindarkan bahaya, menggali kebajikan dan rahmat. Yang kedua, pengetahuan terhadap sebab turunnya ayat, membantu memahami maksud ayat, menafsirkan dengan benar, menghindari pemakaian dan simbol yang keluar dari maknanya. Yang ketiga, dalam mengkhususkan hukum bagi siapa yang berpegang dengan kaidah, bahwasanya ungkapan teks Al-Quran itu didasarkan atas kekhususan sebab. Pertanyaan yang keenam, jelaskan beberapa mazhab dalam menurunnya Al-Quran. Jawabannya, pendapat para ulama tentang turunnya Al-Quran. Peringatan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran tak bisa dilepaskan dengan pertanyaan tentang ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW. Mazhab pertama tentang nuzul Quran. Mazhab pertama ini merupakan pendapat dari Ibnu Abbas dan sejumlah ulama yang kemudian menjadi pendapat jumhur ulama, bahwa yang dimaksud nuzul Quran adalah 3 ayat tersebut adalah turunnya Al-Quran sekaligus ke Baitul Izzah di langit dunia. Ini menunjukkan kepada malaikatnya betapa besar masalah ini. Kemudian Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun, 10 tahun ketika periode Makkiyah dan 13 tahun dalam periode Madaniyah. Madhab kedua tentang nuzul Quran. Madhab kedua tentang nuzul Quran yaitu yang diriwayatkan oleh Amr bin Syarahil Asy-Sya'bi, seorang tabi'in besar, ahli hadis dan fikih, guru Imam Abu Hanifah yang wafat tahun 109 Hijriah, bahwa yang dimaksud dengan nuzul Quran dalam 3 ayat di atas adalah permulaan turunnya Al-Quran itu dimulai pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, lalu turun secara bertahap selama 23 tahun. Madhab yang ketiga tentang nuzul Quran, yakni yang berpendapat Al-Quran diturunkan ke langit dunia pada 23 malam kemuliaan Lailatul Qadar, yang pada setiap malam-malam kemuliaan itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan setiap tahunnya.
Dari jumlah untuk masa 1 tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasul sepanjang tahun. Ini hasil ijtihad sebagian mufasir. Pendapat ini tidak mempunyai dalil. Madhab keempat tentang nuzul Quran yaitu pendapat bahwa Al-Quran diturunkan pertama-tama berangsur ke lauh mahfudz. Pertanyaan yang ketujuh, sebutkan ciri surah Madaniyah. Yang pertama, menjelaskan tentang orang munafik. Yang kedua, di dalam surat tersebut ada frasa ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga, surat Madaniyah ini diturunnya di waktu safar. Ada sebelum waktu safar, malam dan siang hari. Yang keempat, mayoritas ayatnya panjang. Yang kelima, izin untuk perang dan hukum-hukumnya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-8. Jelaskan kesimpulan dari Jam'ul Al-Quran. Jawabannya, berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Jam'ul Quran adalah proses penyampaian, pencatatan, pengumpulan catatan dari kodifikasi hingga menjadi mushaf Al-Quran. Bahwa pengumpulan Al-Quran terjadi pada 3 masa, di mana masing-masing dilatar belakangi oleh peristiwa yang berbeda. Yang pertama, latar belakang pengumpulan Al-Quran di masa Rasulullah SAW adalah untuk menjaga kesempurnaan Al-Quran selama proses diturunkannya. Yang kedua, di masa kekhalifahan Abu Bakar dilatar belakangi oleh peristiwa perang Yamamah di mana para sahabat Hufaz banyak yang syahid dan dalam peperangan tersebut. Yang ketiga dan terakhir pada masa kekhalifahan Utsman. Pada masa ini terjadi perselisihan terhadap perbedaan bacaan di kalangan umat yang berujung pada saling menyalahkan, bahkan muncul pertikaian. Olehnya itu, Utsman kemudian berinisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf yang menjadi pegangan bersama oleh semua umat Islam pada masa itu. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9. Jelaskan perbedaan turunnya Al-Quran dan Lailatul Qadar. Perbedaan keduanya terletak pada proses turunnya Al-Quran yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Nuzul Quran adalah waktu turunnya Al-Quran secara bertahap, sedangkan Lailatul Qadar menjadi waktu diturunkannya Al-Quran secara penuh dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah. Pertanyaan ke-10. Jelaskan adab membaca dan membawa Al-Quran. Yang pertama, adab membaca Al-Quran. Harus dalam keadaan suci, membaca dengan pelan, tartil, dan tidak tergesa-gesa, membaca dengan khusyuk, membaguskan suara saat membaca Al-Quran, dimulai dengan isti'adzah. Yang kedua, adab membawa dan menempatkan Al-Quran. Yang pertama, harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Yang kedua, memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Yang ketiga, membawa separas bahu. Pertanyaan ke-11, jelaskan hikmah dari munasabah ayat. Jawabannya, dalam kaitannya dengan penafsiran Al-Quran, munasabah juga membantu dalam interpretasi dan takwil ayat dengan baik dan cermat. Dengan demikian, ilmu munasabah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran. Ilmu ini dipahami sebagai pembahasan tentang rangkaian ayat-ayat beserta korelasinya dengan cara turunnya yang berangsur-angsur dan tema-tema serta penekanan yang berbeda. Dan ketika menjadi sebuah kitab, ayat yang terpisah secara waktu dan bahasan itu dirangkai dalam sebuah susunan yang baku, dapat memberikan penafsiran yang lebih tepat dan rinci, serta akan lebih mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan rasio demi memberikan pencerahan dalam diri untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Pertanyaan ke-12, sebutkan dan jelaskan dari terjemah, takwil, Pertanyaan ke-12, sebutkan dan jelaskan dari terjemah. Macam-macam terjemah ada 3, yaitu 1. Terjemah interbahasa. Terjemah ini juga disebut dengan mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda, yaitu menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata berbeda dalam bahasa yang sama. Yang kedua, terjemah antarbahasa. Terjemah semacam ini lazim disebut dengan terjemah hakiki, yaitu menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol lain dari bahasa yang berbeda. Yang ketiga, terjemah antar simbol atau transferensi, yaitu menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain, seperti menerjemah kata kepala atau kata pedang dengan gambar kepala atau pedang.
Selanjutnya pertanyaan ke-13. Jelaskan hikmah mempelajari Al-Quran diturunkannya dalam sab'atu ahruf. Hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf sebagai berikut. Untuk memudahkan bacaan dan hafalan bagi bangsa yang ummi, yang setiap kabilahnya mempunyai dialek masing-masing dengan belum terbiasa menghafal syariat, apalagi mentradisikannya. Bukti kemukjizatan Al-Quran bagi kebahasaan orang Arab. Al-Quran banyak mempunyai pola susunan bunyi orang sebanding dengan segala macam cabang dialek bahasa yang telah menjadi naluri bahasa orang-orang Arab, sehingga setiap orang Arab dapat mengalunkan huruf-huruf dan kata-katanya sesuai dengan irama naluri mereka dan lahjah kaumnya, tanpa mengganggu kemukjizatan Al-Quran yang ditantangkan Rasulullah kepada mereka. Kemukjizatan Al-Quran dan aspek makna dan hukum-hukumnya. Sebab merupakan bentuk lafaz pada sebagian huruf dan kata-kata memberikan peluang luas untuk dapat disimpulkan sebagai hukum daripadanya. Hal ini yang menyebabkan Al-Quran relevan untuk setiap masa. Oleh karena itu, para fuqaha dalam istinbat dan istihadnya berhujjah dengan qiraat 7. Mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah